Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG. Perkenalkan, nama saya Heri Ahmadi, nomor induk mahasiswa 25421080. Mahasiswa PBG dalam jabatan guru tertentu periode 3 tahap 2 tahun 2025. Program studi informatika di LPTK Universitas Negeri Padang. Saya mengajar di SMP Negeri 01 Buai Pemuka Peliung. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji praktik kinerja dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa baik. Hari ini semuanya masuk? Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa patriotisme terhadap negara kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ini sudah Bapak siapkan, nyanyi Garuda Pancasila kita ya. Semuanya berdiri. Garuda, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsa. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Semuanya silakan duduk kembali. Alhamdulillah. Tadi pagi yang sudah sarapan siapa? Alhamdulillah, sudah sarapan semuanya ya. Anak Indonesia hebat kalian berarti kalau sudah sarapan ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, salah satunya adalah makan bergizi ya. Tadi makan bergizi kan pagi? Ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali belajar mata pelajaran informatika. Sudah siap kalian belajar informatika hari ini bersama Bapak? Sudah. Alhamdulillah, siap ya. Baiklah. Materi sebelumnya pelajaran Bapak informatika itu berkenaan dengan apa materinya, Nak? Folder dan file. Baik, folder dan file ya. Coba Bapak tanya, file itu apa, Nak? Ada yang masih ingat? Siapa?
Demora. Ya, apa nak? File itu apa nak? File adalah unit dasar penyimpanan informasi digital dalam sistem komputer. Iya. Kasih aplaus. Selanjutnya folder. Folder. Ayo, siapa yang bisa folder? Nah, sebelah sana tadi, sebelah sini sudah, sebelah sana. Folder apa nak? Folder adalah tempat penyimpanan elektronik yang menyimpan file elektronik atau folder lain. Iya, folder adalah yang menyimpan file elektronik, file dan apa tadi? File elektronik atau folder lain. Iya, file elektronik atau folder lain. Coba yang bisa jawab kedua-duanya. File dan folder itu apa? Ayo. Siapa? Ranti bisa? File adalah, folder adalah. Ayo dibaca, nggak apa-apa. Iya, dua-duanya. Iya, Marsa ya. Ya, Marsa, ayo. Data yang disimpan dalam sistem komputer. Itu apa? File atau folder? File atau folder. Oh ya. Ranti? Udah ya. Jadi materi kemarin kita belajar tentang file dan folder. Nah, coba hari ini kita itu akan belajar tentang sistem komputer. Ini sudah Bapak siapkan. Namun sebelum kita memasuki pelajaran materi sistem komputer atau perangkat keras, ya, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Nah, siapa di rumahnya yang punya komputer? Ada nggak? Tidak ada. Sudah pernah lihat komputer? Sudah. Komputer. Kemudian Bapak tanya lagi ya. Sebelumnya kalian sudah pernah lihat komputer, sudah pernah mengoperasionalkan ya? Nah, sudah ya. Kalau yang untuk mengetik-ngetik itu apa namanya nak? Ya, pintar. Keyboard. Nah, kalau yang untuk menggeser kursor apa namanya? Mouse. Nah, baik. Pada pertemuan kali ini materi sistem komputer atau perangkat kelas atau hardware tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini tentang sistem komputer atau perangkat keras disebut hardware, yaitu adalah peserta didik mampu memahami sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Jadi dalam sistem komputer itu ada namanya perangkat keras, ada namanya perangkat lunak, ya. Nah, tapi yang kita bahas hari ini adalah perangkat keras atau disebut apa? Hardware, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu nak, supaya kita asik, supaya kita nggak tegang ya. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan. Kita buka dulu ice breakingnya, sudah Bapak siapkan ya. Ayo semuanya, ikuti gerakan tangannya.
Jangan diputar-putar. Berdiri semuanya. Berdiri. Jangan diputar-putar. Jangan jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar. Jangan diputar-putar. Putar-putar, putar atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Satu kali lagi ya. Ya. Senang semuanya? Alhamdulillah ya. Kita satu kali lagi ice breaking. Tangan diputar-putar. Oke, kasih aplaus. Silakan duduk kembali anak-anak. Selanjutnya kita akan memasuki proses pembelajaran atau materi inti ya. Sebelumnya kita membentuk kelompok terlebih dahulu nak. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu mana? Kelompok satu. Gini aja. Ngadepnya ke sini semua ya, karena mau Bapak menjelaskan materi ini. Ini ke sini, geser. Sini, digabungan aja. Nah. Maju, ayo, kamu. Geserkan mejanya. Kelompok 2, 3, ayo. Ya, keluar. Ini dimajukan. Ya. Maju sini. Tarik, nah, geser, nah. Gak apa-apa. Kamu geser sini dikit.
Kamu sini, Naila. Biar kelihatan semuanya nanti. Sini. Geser sini, Nak. Geser sini. Nah, geser sini. Ini sini aja. Biar kelihatan materi yang Bapak sampaikan. Nggak apa-apa. Sini, 2 orang. Kamu agak geser ke sana dikit. Agak dirapatkan. Sini, nggak mau. Geser sini, Nak. Geser sana. Ini kamu di sini. Nah. Ini kok 6 orang, kemarin 5. Oh, Paul kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Sini, Nak. Geser sini. Geser sini. Sini. Geser dikit sini. Geser nggak apa-apa. Dirapatkan nggak apa-apa. Dirapatkan. Sini nggak apa-apa. Oke, kelompoknya sudah terbentuk. Perhatikan anak-anak, bahwasanya kita hari ini belajar tentang sistem komputer ya, atau disebut dengan, kita belajar sistem komputer bagian perangkat keras atau hardware. Nah, perhatikan. Dalam perangkat keras hardware itu yang akan kita pelajari itu ada 4 nanti, Nak. Ada perangkat keras masukan atau disebut dengan input. Ya, yang ini ya. Nah, input. Kemudian yang kedua ada perangkat keras proses ya. Proses. Yang ketiga ada perangkat keras keluaran atau disebut output. Dan yang keempat adalah perangkat keras penyimpanan atau storage ya. Nah, baik, kita masuk ke perangkat keras input. Nah, ini adalah perangkat masukan atau input. Coba itu apa saja? Keyboard, terus ada mouse, ada mikrofon, ada joystick, dan ada scanner. Ya, itu adalah perangkat keras masukan atau input. Yang selanjutnya proses ya, perangkat keras proses nak ya. Nah, ini perangkat keras output dulu ya, nggak apa-apa. Perangkat keras output adalah perangkat keras keluaran ya, yang dikeluarkan. Apa saja itu? Ada speaker, printer, ada monitor, LCD, dan headphones atau handset ya, yang orang nyebutnya. Nah, kemudian perangkat keras proses. Nah, perangkat keras proses itu ada 3. Yang pertama ada namanya CPU ya. Yang kedua ada RAM.
Yang ketiga ada ROM. Nah, itu. Yang selanjutnya ada perangkat penyimpanan. Nah, perangkat penyimpanan atau piranti penyimpanan sekunder. Sekunder itu adalah kedua. Ada namanya hard disk, ada flash disk, ada CD-ROM, ada CD atau DVD ya, dan ada floppy disk. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Namun, sebelum kita masuk ke materi perangkat keras, kita akan belajar dulu tentang pengertian komputer. Nah, perhatikan semuanya. Komputer. Nah, definisi komputer atau pengertian komputer. Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to computer ya, yang memiliki arti menghitung. Nah, memiliki arti menghitung. Pernah kalian menghitung? Pernah. Komputer memiliki makna sebuah piranti, peralatan ya. Piranti itu peralatan, sistem, satu kesatuan yang saling berhubungan. Apabila satu tidak terhubung, maka hasilnya tidak akan maksimal. Ini sebuah komputer ya. Kemudian di dalam peralatan elektronik yang dapat menerima masukan itu adalah input atau perintah. Kemudian proses atau memproses, dan yang selanjutnya adalah memproduksi atau mengeluarkan, disebut output, dan penyimpanan sekunder atau secondary storage ya. Selanjutnya sistem komputer. Sistem komputer ini membutuhkan perangkat keras ya. Perangkat keras, tahu perangkat keras? Nah, dan perangkat lunak yang berfungsi. Selain komponen internal komputer, perangkat keras tambahan diperlukan pengguna untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan dengan sistem melalui input atau output. Nah ini ya, cara kerja komputer. Dilihat di LCD proyektor, ini adalah cara kerja komputer. Nah, input, masukkan data. Contohnya, input tadi adalah ada keyboard, ada mouse ya. Kemudian diproses di CPU ya, disimpan di storage, disimpan. Kemudian dikeluarkan di monitor atau di layar LCD. Nah, ini cara kerjanya. Nah, ini juga cara kerjanya. Ada input, ada proses, ada output, dan ada storage, penyimpanan. Baik, kita masuk ke materi pertama tadi. Nah, ini tadi adalah perangkat masukan atau input. Nah, dilihat di depan, dipahami, itu ada keyboard, ada mouse, ada speaker, atau ada mikrofon ya, mikrofon, ada scanner, dan joystick. Kita bahas satu persatu nak ya. Nah, perangkat masukan, input device. Perangkat masukan atau input device adalah perangkat keras yang berguna untuk memasukkan data atau perintah dalam komputer. Alat input tidak bisa bekerja tanpa adanya software atau perangkat lunak. Begitu juga sebaliknya, perangkat lunak itu juga membutuhkan perangkat keras. Nah, ini ada tadi jenis-jenis perangkat masukan, input device. Nah, itu ada gambar apa nak? Ada gambar mouse. Nah, mouse atau disebut dengan tikus ya. Mouse itu kan bahasa Inggrisnya tikus. Nah, pernah kalian pegang mouse? Pernah ya. Mouse adalah perangkat keras yang mudah digenggam. Nah, yang mudah digenggam untuk
umumnya berisi 2 tombol, ada tombol kanan kiri ya, dan sebuah bola yang di tengah untuk menggeser, menggulir bawah atau ke atas kursor. Selanjutnya yang kedua, perangkat keras input yang kedua ada keyboard. Keyboard adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, serta melakukan perintah-perintah dalam komputer. Pernah kalian mengetik di keyboard? Pernah. Ini apa namanya? Yang Bapak pegang keyboard. Sama ya? Ya, sama. Keyboard. Selanjutnya, perangkat masukan yang ketiga itu adalah scanner. Scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Nah, dalam scanner itu kalau kita misalkan ingin memindahkan data, misalkan gambar atau tulisan, tinggal masukkan ke scanner. Ada perintah langkah-langkahnya. Yang selanjutnya, scanner pada saat ini sudah ada yang bergabung dengan output langsung dengan printer. Kalau zaman dulu scanner ini hanya cuma scanner saja fungsinya, tetapi kalau saat ini sudah diperbarui ya, langsung ada printernya, bisa untuk nyekener, bisa untuk fotokopi juga scanner. Nah, ini scanner yang zaman dulu. Nah, scanner ini bisa digunakan untuk memindai foto ya, menyalin data dari kertas berisi grafik ya, atau tulisan. Cara kerja scanner dengan menempelkan sebuah objek ya, kertas di atas kaca scanner yang kemudian akan dibaca oleh optimal data reader. Ini scanner. Yang selanjutnya, perangkat input nomor 4 ada namanya joystick. Nah, joystick ini digunakan untuk pelengkap, untuk memainkan permainan game. Biasanya anak-anak yang senang main game itu menggunakan joystick. Siapa yang pernah pegang joystick? Ada nggak kelas ini? Ada ya. Joystick itu kayak gigi mobil ya, pegangan, ada pegangannya seperti itu. Dalam joystick ini ada beberapa tombol. Nah ya, tombolnya itu berfungsi masing-masing ya, tidak sama kegunaan tombolnya. Kemudian joystick ini digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar permainan. Layar permainan ya, itu adalah joystick namanya ya. Nah, yang selanjutnya, perangkat input yang nomor 5 ada namanya mikrofon. Pernah kalian megang mikrofon? Pernah kalian berbicara menggunakan mikrofon? Pernah ya. Sudah tidak asing lagi ya mikrofon ini kepada kita, karena kita biasa sehari-hari menjumpai mikrofon di sekolah. Setiap ada amanat pembina upacara itu menggunakan mikrofon, ketika disuruh baris pakai mikrofon ya. Nah, pengertian mikrofon adalah piranti yang mengonversikan suara menjadi sinyal elektrik. Piranti ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suaranya dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau diteruskan melalui media komunikasi antar komputer. Ini namanya mikrofon. Yang selanjutnya, perangkat masukan input selanjutnya nomor 5 adalah barcode reader. Nah, barcode reader ini biasa kita jumpai di Indomaret atau Alfamart. Pernah ya kalian lihat? Nah, untuk mendeteksi barang ya,
Nah, pengertiannya barcode reader adalah pemindahan otomatis yang dapat membaca barcode yang terletak mengubah kode bar tersebut menjadi data elektrik dan mengirimkan ke komputer dengan format data sederhana. Ini namanya barcode reader. Yang ada di mana tadi? Biasa kita jumpai Indomaret atau Alfamart ya. Nah, selanjutnya tadi itu adalah perangkat input atau masukan yang ini tadi ya. Dari kelima tadi sampai di sini paham atau tidak? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya, membahas materi yang selanjutnya, yaitu adalah perangkat proses. Oke, perangkat proses ini ada 3. Nah, yang pertama ada CPU. CPU ini adalah Central Processor Unit ya. Yang kedua ada RAM dan yang ketiga ada ROM. Kita masuk ke yang pertama dulu ya. Prosesor atau disebut CPU ini adalah otaknya komputer. Nah ya, otaknya komputer. Bagian ini bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logika, pengendalian input output dasar. Otaknya komputer. Yang selanjutnya, nah ini gambar CPU ya. Nah, itu sudah Core i7. Yang selanjutnya adalah RAM dan ROM. Kalau yang ini namanya yang digambar itu adalah RAM ya. Jadi ada RAM, ada ROM. Kalau RAM yang gambarnya di layar proyektor, kepanjangannya adalah Random Access Memory ya. Itu. Ini adalah RAM. Jenis memori sangat cepat digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data dan mengeksekusi perintah. Nah, kita lanjut, ini RAM ya. Dan yang selanjutnya ada namanya ROM ya. ROM adalah memori pada komputer ya, yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware ya. Nah, ini ROM. Jadi perangkat proses tadi ada apa saja? Apa saja? Ini CPU, terus RAM dan ROM. Oke. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, perangkat keluaran atau output. Nah, kita bahas satu persatu perangkat keluaran. Pengertiannya adalah perangkat keluaran adalah piranti, disebut piranti ya, keluaran. Peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor ya, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker dan lainnya. Ini namanya perangkat output. Nah, yang pertama, perangkat output yang pertama ini namanya LCD atau disebut layar monitor ya, yang berfungsi untuk menampilkan hasil mengolah data di komputer. Ketika kalian ngetik ya, ada nggak tampil di LCD atau di monitor? Tampil ya. Nah, seperti gambar, teks, angka, grafik dan sebagainya ya. Nah, yang kedua, perangkat output atau keluaran itu namanya printer. Nah, printer ini digunakan untuk mencetak gambar, mencetak foto, mencetak dokumen dalam bentuk media kertas. Ada beberapa jenis printer. Nah, banyak printer yang
saat ini berada di masyarakat ya. Nah, ada jenisnya merek Canon, ada merek Epson, ada merek Brother. Nah, banyak jenisnya printer. Yang selanjutnya, perangkat output yang ketiga adalah speaker. Nah, speaker ini adalah alat yang dapat menghasilkan suara dari komputer, nah, seperti musik, percakapan di film, dan efek suara lainnya dinamakan speaker. Nah, seperti ini. Ini apa namanya? Speaker. Yang selanjutnya, piranti penyimpanan sekunder, penyimpanan kedua. Nah, ini ada beberapa penyimpanan yang bisa digunakan. Ada namanya hard disk, ada namanya DVD-R atau DVD-RW, ada floppy disk, dan ada flash disk, dan ada juga card memory yang biasa di HP ya. Nah, kecil. Nah, ini kita satu persatu kita bahas. Piranti penyimpanan sekunder adalah tempat menyimpan data elektronik yang bersifat permanen. Nah, data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama, ya, dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Nah, piranti penyimpanan sekunder ini antaranya sebagai berikut. Yang tadi ya kita bahas satu persatu. Ada namanya hard disk, itu nak gambarnya hard disk. Nah, seperti ini. Ini sama nggak dengan itu? Sama. Ini namanya hard disk. Nah, hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet. Nah, itu kan ada piringan ya. Magnet pada piringan bulat cakram, disk tipis. Nah, ini namanya hard disk. Data yang disimpan dalam cakram hard disk tidak akan hilang, bahkan tidak akan ada, walaupun tidak ada daya listrik pun tidak akan hilang. Walaupun komputernya dimatikan, sudah disimpan di hard disk ya, tidak akan hilang. Besok dibuka lagi ada kembali. Ini namanya penyimpanan hard disk ya. Yang kedua ada SSD atau kepanjangannya solid state drive ya. Ini adalah piranti penyimpanan data dengan solid state yang menggunakan flash memory. Nah, SSD tidak memiliki disk pemutar fisik dan head untuk baca tulis. Nah, ini SSD ya, sudah lebih canggih lagi SSD. Selanjutnya ada namanya flash disk ya. Flash disk ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, secara portable. Nah, flash disk gambarnya seperti itu. Ada enggak yang punya kelas ini? Ada. Mungkin orang tuanya? Ayunya? Nah, ada ya, flash disk untuk menyimpan data secara portable yang bisa dipindahkan dari laptop satu ke laptop lainnya menggunakan flash disk. Yang selanjutnya ada CD atau DVD ya, yang sudah tidak asing lagi. Itu gambarnya pernah lihat? Punya kalian? Punya ya. CD adalah format penyimpanan data cakram optimal digunakan yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1982. Nah, CD itu ada banyak jenisnya. Nah, ada CD-R, ada CD-RW ya. Nah, kalau CD-R itu hanya sekali baca, sekali nyimpan, nggak bisa dibuat nyimpan lagi. Tapi kalau CD-RW sama bentuknya, itu bisa dipakai berulang kali. Nah, misalkan kita nyimpan di CD-RW, kok salah, dihapus, dimasukkan data lagi yang benar, itu bisa. Tapi kalau CD-R tidak bisa ya. Selanjutnya adalah memory card.
ya, memory card atau SD card. Biasanya kecil, ada yang di komputer, di laptop kecil, atau ada yang di HP. Kalian punya nggak memori kecil? Punya. Nah, biasanya kalau beli HP ada memori kecilnya ya. Nah, berfungsi seperti hard disk ini ya, dapat menyimpan secara portable ya, dapat disimpan secara permanen juga, yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Ini namanya piranti penyimpanan. Nah, materi kita tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang terdapat pada perangkat keras hardware itu ada input, ada output, ada proses ya, dan ada penyimpanan. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira paham atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ayo. Tidak. Paham semuanya? Paham ya? Kalau enggak ada yang ditanyakan, nah, kita ice breaking dulu ya, tepuk semangat biar kita tidak loyo, tidak ngantuk. Oke? Kita tepuk semangat ya. Bisa tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Oke, kasih aplaus buat kalian. Nah, materi yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah jelas ya. Paham semuanya? Nah, kalau paham, sekarang Bapak kasih tugas per kelompok. Nah, ini apa namanya, Nak? Apa? CD. CD ya. Ini apa namanya? Hard disk. Ini apa namanya, Nak? Speaker. Dan ini apa namanya, Nak? Keyboard. Nah, ini yang ditampilkan ini apa namanya? Proyektor. Baik, sekarang Bapak kasih tugas kelompok. Kelompok 1. Nah, kelompok 1 mana? Silakan kalian berdiskusi kelompok. Ini namanya apa? Fungsinya apa ya? Nah, kelompok kedua. Begitu juga ya. Sini, kelompok kedua kalian juga berdiskusi. Ini namanya apa? Fungsinya apa ya? Nah, ditulis. Kerjakan kelompok. Kelompok ketiga. Mana kelompok ketiga? Silakan kalian berdiskusi kelompok. Kalian jelaskan ini apa namanya, fungsinya apa ya.
Nah, dan kelompok 4 ini kalian berdiskusi kelompok ya. Nah, tentang apa itu namanya, nah, fungsinya apa, ditulis. Nah, silakan kalian kerjakan kelompok. Sini, mendekat sini nggak apa-apa, nak. Dekat sini nggak apa-apa. Nah. Tulis apa itu namanya, ditulis, ayo. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak ada. Dibuka, ditulis. Ya. Ada yang sudah selesai atau belum? Ada yang sudah selesai? Kelompok ini kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok sudah selesai atau belum? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Sudah. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semuanya, coba diperiksa ulang lagi. Kalau sudah selesai, periksa ulang lagi jawaban dari kalian, nanti presentasikan ya, maju perwakilan kelompoknya aja nanti. Satu aja nggak apa-apa, satu orang ya. Diperiksa ulang lagi jawaban kalian. Kalau ada yang kurang ditambahi. Fungsinya ya.
Ada yang sudah siap untuk mempresentasikan? Silakan perwakilan kelompoknya. Ya, kelompok 4, maju ayo. Silakan. Dibaca presentasinya. Dibawa juga alatnya. Ya. Di depan sini nak, perwakilan kelompoknya. Jangan lupa sebutkan nama. Yang keras. Siapa namanya? Ya. Bisa dalam media penyimpanan data dalam bisa internet atau dengan bulan. Coba diulangi agak keras dikit. Dengaran nggak? Nah. Bisa dalam media penyimpanan data dalam bisa internet pada dengan gerakan Oh ya, betul. Kasih aplaus. Silakan. Kelompok yang selanjutnya siapa yang sudah siap maju? Kelompok 1, ayo maju. Speaker adalah alat untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, percakapan di film, dan ada suara lain di dalam speaker, dinamakan speaker. Speaker, alat untuk menghasilkan suara. Dah, kasih aplaus. Selanjutnya kelompok berapa yang siap maju? Yuk, kelompok 2, silakan. Ini adalah media penyimpanan data cakram objek digital untuk menyampaikan data atau audio. CDR hanya dapat sekali ditulis. CDRW dapat digunakan ditulis berulang-ulang. Iya, betul. Kasih aplaus. Satu lagi kelompok 3 ini ya. Ayo. Saya akan mempresentasikan tentang keyboard. Keyboard adalah papan tombol adalah alat yang memungkinkan penggunanya untuk memasukkan karakter, angka, huruf, dan sebagainya ke dalam komputer. Iya, kasih aplaus. Luar biasa ya. Berarti kalian sudah memahami materi pada hari ini tentang perangkat keras atau disebut hardware. Ada input, ada output, ada proses dan penyimpanan ya. Selanjutnya, kira-kira dari diskusi tadi ada apa tidak yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada pertanyaan silakan kalian bertanya. Ada atau tidak? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Setiap satu orang akan mendapatkan lembar LKPD ini ya. Ini kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, ini Bapak bagikan dulu. Bagikan dulu per siswa, silakan dibagikan. Ada yang lebih ya. Nah, perhatikan perintahnya. Lebih 1 ya. Perhatikan perintahnya. Nah, di sini kalian tulis nama, kelas, tanggal, dan hari ini ya. Nah, kemudian hubungkan gambar dan tulisan berikut sesuai dengan jawaban yang kalian anggap benar ya.
Nah, kerjakan sendiri-sendiri. Ayo, mulai dari sekarang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa. Apa? Kelas 7. Dihubungkan, cari gambarnya. Tujuh. Ya nggak apa-apa. Silakan kalian isi. Kelas 7. Nggak apa-apa ya. Susah atau mudah? Ya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Mas. Ya. Ya, ditarik garis ya. Ya, ditarik garis seperti itu. Ditarik garis ya. Ditarik garis ya. Nah, ya ditarik garis seperti ini. Mana yang susah?
Iya. Ada yang sudah selesai? Kalau ada yang sudah selesai, silakan diperiksa ulang lagi. Sudah selesai? Sudah. Silakan yang sudah selesai dikumpulkan. Mana yang sudah selesai? Sudah selesai semua ya. Nah, coba sekarang kita bahas bersama-sama ya. Nah, dilihat tadi, masih ingat jawaban kalian? Nah, ini coba Bapak tanya ini punya Nabila Laura. Ini gambar apa nak? Yang atas? Printer. Printer itu mengeluarkan. Jadi jawabannya adalah output. Ya, benar ini. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? CPU. CPU tadi adalah memproses. Ya, benar ini pemrosesan. Yang ketiga, ini gambar apa? Layar monitor. Berarti mengeluarkan atau output. Nah, benar. Nah, yang ini gambar card memory untuk menyimpan. Dan yang terakhir ini ada gambar mouse. Berarti input. Nah, ini jawaban punya Nabila Laura benar semua. Yang lain benar semua atau belum? Nanti Bapak periksa satu persatu ya. Oke, kasih hapus untuk kalian. Kita rapikan atau kembali ke tempat duduk semula. Ayo kita rapikan tempat duduknya dulu. Tempat duduk yang seperti awal tadi. Ayo. Nah, sudah semuanya siap? Sudah rapi ya? Nah, baik. Jadi kita mari simpulkan pembelajaran pada hari ini tadi yang telah kita pelajari. Jadi kita tadi sudah belajar perangkat
Kesimpulannya adalah kita belajar hari ini belajar apa? Perangkat keras. Disebut apa perangkat keras tadi? Hardware. Ada berapa tadi perangkat keras yang kita bahas? Ada 4. Apa saja 4 itu? Input, proses, output, dan penyimpanan. Ya, baik. Nah, apresiasi untuk kalian ya. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Selanjutnya kita merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Bapak tanya, hari ini pembelajarannya menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Asik atau tidak pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini mudah dipahami atau tidak? Ya, alhamdulillah ya, asik, mudah dipahami ya. Nah, paham ya semuanya materi tentang perangkat keras tadi? Ya, paham. Alhamdulillah. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian ya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Apabila Bapak kepada kalian ada mungkin salah dalam menyampaikan, Bapak mohon maaf kepada kalian. Dimaafkan atau tidak? Dimaafkan. Sebagai insan manusia pasti tentunya ada salah. Saling memaafkan itu indah. Selanjutnya ya. Buka halaman 35 ya. Di situ ada soal, nanti kalian kerjakan di rumah ya. Nanti dikerjakan di rumah. Nah, dan juga pelajaran yang Bapak sampaikan tadi dipelajari di rumah ya. Ya, PR-nya tadi nomor halaman berapa? Halaman 35 ya. Itu ada soal pilihan ganda ya. Nah, nanti kalian kerjakan soal itu 1 sampai 10 ya. Dikerjakan. Boleh kalian lihat referensi dari buku-buku lain atau di buku kalian lihat di buku sudah ada. Kalian belajar di rumah harus giat dalam pembelajaran ya. Baik, sebelumnya kita ice breaking lagi ya biar nggak tegang. Kita ice breaking lagi ya, semuanya berdiri. Nah, kita ice breaking lagi. Diputar ke atas, diputar ke atas, diputar ke bawah, diputar
Silakan duduk kembali. Jadi Bapak ulangi lagi, kita menyimpulkan materi tadi, masih ingat? Nah, apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Belajar tentang Siapa yang bisa? Ranti, coba. belajar tentang sistem komputer, materi perangkat kelas, master yang dibagi menjadi 4, yaitu input, proses, penyimpanan, dan output. Iya. Jadi yang kita pelajari hari ini tadi tentang perangkat keras atau disebut hardware ya. Hardware. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Input. Yang kedua proses. Yang ketiga penyimpanan. Yang keempat output. Coba Bapak tanya, contoh dari input itu apa, Nak? Apa? Mouse, keyboard, scanner, dan mikrofon. Mouse, keyboard, scanner, dan mikrofon. Coba Bapak tanya Randy, benar atau tidak? Tadi yang dijawab temanmu? Benar. Coba Bapak tanya lagi. Nah, contoh dari output tadi apa? Ya, siapa yang bisa? Output. Ya, siapa? LCD, printer, speaker. LCD, printer, speaker. Nah, betul atau tidak? Betul. Betul. Sekali lagi, Bapak tanya contoh dari penyimpanan sekunder tadi apa? Apa? Hard disk, ya, flash disk, sama memory card, ya. Oke. Baik. Sekarang dikumpulkan dulu perangkat kerasnya dulu. Kumpulkan perangkat kerasnya yang kalian kerjakan kelompok tadi ya. Sini. Mana? Oke. Bapak tanya. Ini tadi apa? Namanya? Hard disk. Ini apa namanya? CD. Ini apa namanya? Speaker. Dan ini apa namanya? Keyboard. Alhamdulillah. Kalian luar biasa sudah bisa memahami pelajaran hari ini. Sekali lagi Bapak tanya, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan ya. Bahagia hari ini kalian? Bahagia. Ada nggak yang tidak bahagia? Tidak ada, semuanya bahagia ya. Ya. Jadi sangat bahagia semuanya ya. Refleksi hari ini sangat menyenangkan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kemudian Bapak apa? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Bapak mohon maaf ya jika pembelajaran hari ini ada yang salah dalam penyampaian, tapi insya Allah ya, insya Allah benar. Nah. Tadi PR-nya halaman berapa?
halaman 35 ya. Besok pertemuan ke depan ya, minggu besok ya. Ya Pak. Hari Rabu. Ya. Hari Rabu dikumpulkan tugasnya. Ada 15 soal, 10 soal ya, pilihan ganda. PR-nya. Jangan lupa kalian kalau di rumah belajar ya. Belajar. Kalau tidak tahu boleh bertanya ya. Kalian semuanya punya HP? Punya. HP itu termasuk ke dalam perangkat lunak atau keras? Keras, dan ada perangkat lunak di dalamnya ya. Nah, sekarang sudah zaman canggih. Sebelum kita nanti mengakhiri pelajaran, karena materi hari ini Bapak rasa sudah cukup ya. Kalian sudah memahami. Sudah paham kan semua? Sudah. Kalau sudah paham, bersama-sama kita mengucapkan syukur. Membaca apa kalau syukur itu? Alhamdulillah. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya, materinya sudah selesai. Minggu depan kita membahas PR dan kita akan membahas materi tentang software atau perangkat lunak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita is breaking untuk persiapan berdoa ya. Nah, yang tangan ke atas itu bisa? Bisa. Duduk saja ya. Ya, ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Tas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, tangan kiri atas bawah siap berdoa. Dah. Nah, baik, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum mengakhiri materi kali ini ya. Ketua kelas, Mari kita mengamalkan kepercayaan masih galai. Selesai. ya, sebelum pulang dikumpulkan dulu ya, bukunya dikumpulkan dulu. Yuk dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dulu bukunya sini. Nah, dikumpulkan jadi satu. Sudah semuanya dikumpulkan? Sudah. Ya. Kalau sudah, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Bapak tutup dengan ucapan salam ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar satu persatu ya, Bapak panggil supaya tidak
Ngantri, ayo dari barisan depan sini. Ayo, belakangnya. Belakangnya, ayo. Salah. Ayo, lanjut. Disusul belakangnya.